Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Miras Vlog. Oke Francis, jadi untuk vlog kali ini aku akan mencoba nge-review salah satu halte Transjakarta dengan wajah baru. Yang belum aku review itu adalah halte Pancoran, Denpasar, dan Damai yang belum aku review. Oh ya, selama ini Semanggi juga belum aku review juga tuh. Nah, jadi untuk vlog kali ini aku rencananya mau nge-review halte Denpasar. Dulu itu adalah halte Gatot Subroto Jam Sostek, tapi sekarang berubah menjadi, nama haltenya menjadi halte Denpasar, bukan kota Denpasar Bali ya Francis. Dulu tuh kan aku pernah nge-review sebelum direvitalisasi itu masih namanya tuh halte Gatot Subroto Jam Sostek. Kalau penasaran kamu bisa klik di atas untuk linknya. Jadi kali ini aku akan mencoba nge-review mengenai halte Denpasar ya. Penasaran? Oke, let's go. Kita sekarang kita mau sampai di Denpasar. Nah, di kiri aku tuh ada Transjakarta Koridor 9D ya. Oh, sekarang 9D dong, nggak pakai PLB rupanya. Nah, jadi ini aku mau mencoba review halte Denpasar yang jauh lebih lebar sekarang haltenya. Dulu tuh kan kecil banget, tapi setelah direvitalisasi makin kecil. Ya walaupun nggak semegah kayak Pancoran maupun Gatot, Widya Chandra. Oke. Ya, oke Francis. Kita berada di halte Widya Chandra. Ini kita berada di halte Denpasar ya. Jadi ini adalah wajah baru halte Transjakarta ini. Nah, di kiri ya, kita lihat untuk halte Transjakarta ini di barat ini. Itu ada rute split itu. Ya, ini kita tadi turun itu di pintu D ya, itu yang ke Blok M itu 6M, dan di situ ada 6B yang ke Balai Kota dan 9C itu ke Bundaran Senayan. Nah, di jadwalnya itu ada rute koridor 9 ini. Sekarang ini untuk halte Transjakartanya lumayan lebar banget ya kalau kita lihat ini. Ya cuma JPU-nya belum direnov, tapi kalau menurut aku haltenya udah lumayan bagus sih kalau aku lihat ini. Wah, luar biasa nih. Sama sih, ini pintu E dan di sini ada pintu F-nya juga nih. Nah, di sini juga ada ini. Ada pintu koridor. Kita coba jalan ke sana ya. Bagus ya kalau kita lihat ini. Itu ada rute split ya itu. Nah, ini kita lihat adalah papan buletinnya ini. Denpasar. Nah, ini ya, halte Denpasar. Dulu tuh adalah halte Gatot Subroto Jam Sostek. Jadi untuk koridor 9 itu dia melayani rute, tadi aku turunnya menggunakan 6M ya tadi itu, karena dari Kuningan 6M, Stasiun Manggarai Blok M, Pinang Ranti Fluid, koridor 9A itu ke Grogol Reformasi ya itu 9A, 9C itu ke Bunsen, 6B itu ke Balai Kota via Semanggi, dan di sini juga ada rute Amari ya, yaitu M9. Nah, ini yang rute yang reguler ya, ada 6B, ada 9 Polos, ada 6M, dan 9C juga ada tuh. Jadi ini adalah rutenya koridor di halte Denpasar di Francis. Nah, di sini dia juga ada denahnya ya nih. Wah, keren sih. Di sini ada denahnya juga. Di sini ada ke atas itu menuju ke Fluid dan Grogol. Kalau keluarnya bisa lewat sini juga. Ada 2 tangga loh, di agak ujung situ juga ada tuh tadi tuh. Oke, bagus sih. Nah, ini adalah 6B ya, yang ke Balai Kota via Semanggi. Nah, di sini lengkap ada kipas angin juga nih.
Oke, ini yang khusus untuk 6M dan 6B, 69C. Kita coba ke sana. Lumayan ramai juga tuh 6B. Di sini guarding door sekarang sudah jauh lebih banyak daripada yang lama haltenya. Itu Transjakarta yang ke Grogol dengan koridor 9A ya, yang ke Grogol atau Grogol Reformasi. Nah, ini adalah Transjakarta 9A ya, yang dari Cililitan ke Grogol. Nah, di depan aku itu ada Transjakarta koridor 9. Kita lihat di depan aku ini ada Transjakarta koridor 9 ya nih. Jadi keluarnya bisa lewat sini juga, Francis. By the way, di sini tempat duduknya lengkap juga nih. Wah, gokil ya kalau kita lihat desain haltenya nih, sangat ya walaupun gak biasa-biasa aja sih. Tapi ini kalau menurut aku udah sangat modern banget ini untuk halte Denpasar ya, Francis. Jadi kayak gini kalau kita lihat halte sisi arah fluid ya, Francis. Iya benar, arah fluid. Jadi kayak gini untuk yang sisi arah fluid. Jadi ini adalah pintu C dan B yang ke arah ini ya, fluid, dan 9A yang ke Grogol Reformasi nih. Ini lumayan sejuk banget ya udaranya nih. Ada kipasnya nih. Ini kita baru di lantai 1, belum naik ke lantai 2 nih. Oke, ini udah cakep ya untuk aku lihat ini untuk halte Denpasar ini. Luar biasa. Ya udahlah, ini kita langsung naik aja ya. Ini kita langsung ke lantai 2. Aku mau coba lihat keluar dulu sebelum kita masuk lagi tuh yang ke arah Pinang Ranti. Ya, persiapan masuk tujuan akhir fluid di pintu. Kita naik lagi. Nanti kita ke halte itu lagi ke arah Pinang Ranti. Tapi udah pasti ramai juga sih. Sayang di sini nggak ada lift, harus naik tangga. Wah, ini kalau menurut aku sangat kurang ramah lansia. Harusnya kenapa nggak ya minimal ada lift lah atau eskalator lah paling. Kita udah keluar di sini. Oke. Tujuan akhir Balai. Oke. Nah, kita udah keluar dari halte Denpasar ya. Rupanya ada 4 mesin kit rupanya. Kita lihat di luar dulu kayak apa sih. Kita lihat sekitar sini dulu. Wah, ini gokil banget ya kalau kita lihat ini. By the way, ini dekat perkantoran Jam Sostek rupanya. Oke, kita coba lihat di sini ya. Ya, ini lantainya nggak sebanyak kayak di Pancoran sih. Nah, ini adalah halte Denpasar kayak gini ya, Francis. Dan by the way, ini dia dekat dengan halte Gedung Patra Jasa ya ini. Untuk halte Denpasar yang dulunya tuh Gatot Subroto Jam Sostek. Sekarang namanya tuh Denpasar, bukan nama kota di Bali ya, Francis. Sama kayak di Garuda Taman Mini kan sekarang namanya Makassar, bukan nama kota di Sulawesi Selatan. Coba kita lihat dulu ya. Nah, jadi kayak gini kalau kita lihat di luar halte Denpasar ini. By the way, ini gokil banget ya kalau kita lihat desain haltenya.
Ya unik sih, tapi ini selesainya lama banget ini kalau menurut aku, karena kan ini jalur paling, katanya jalur neraka ini, karena paling rawan macet ini. Kita turun lagi, dan itu ada namanya Denpasar ya itu. Dulu itu naiknya di sini yang ada shelternya. Kita naik lagi nih. Oke, ini dia dekat dengan perkantor. Sorry. Nah, ini kita bisa lihat di sini ya. Oke, ini bagus ya kalau kita lihat di luar haltenya. Udah kayak berasa kayak gedung-gedung tinggi gitu. Di situ juga ada kaca-kaca gitu, temboknya gitu. Ini unik banget sih kalau menurut aku tuh. Gokil ya kalau kita lihat ini. Jadi kan halte yang aku belum review ini baru yang Denpasar ya. Aku belum nge-reviewnya tuh yang halte Denpasar, sorry, halte Pancoran, halte Damai, Semanggi aku juga belum nge-review sih. Dan ini yang baru tuh Monumen Nasional, tapi yang baru beberapa itu, yang sisi selatan yang baru sudah selesai, yang halte Monasnya. Yang sisi utara masih dalam tahap ini pembangunan. Nah, jadi sekarang itu pintunya tuh lumayan banyak ya. Sekarang itu ada 3 pintu di situ. Ini namanya Denpasar, bener. Jadi yang di sini untuk rute Transjakarta koridor 6M, 6B dan 9C yang ke arah Pluit ya, berarti. Biasanya kalau 6M ke Blok M, 6B itu ke Balai Kota, dan 9C itu ke Bunsen. Nah, yang pintu yang ini yang biasanya ke arah ini, ke apa namanya, ke arah Pluit sama ini Grogol Reformasi. Kalau Pluit itu yang koridor 9A itu yang ke Grogol Reformasi, berarti. Jadi kayak gini ya kalau kita lihat suasana di Jalan Gatot Subroto ya, berarti. Ya pokoknya kayak gini. Untuk di depan aku ini adalah Denpasar ya nih, dekat dengan gedung ini, gedung SIA. Ini dekat Patra Pertamina itu. Oh, dekat SPBU. Di sini kita bisa lihat ada Mega Kuningan ini. By the way, Mega Kuningan tuh dekat banget dengan Denpasar ya, berarti haltenya. Atau kalau kita sebut itu Gatot Subroto Jam Sostek. Kalau Gatot Subroto itu kan sekarang Widya Chandra namanya. Ya pokoknya kayak gini, ada logo halte Denpasar yang sangat kece banget ini. Wah, keren ini. Jadi kayak gini kalau kita lihat di luar halte Denpasar namanya. Bagus ini kalau kita lihat ini, gokil. Ini kan yang halte arah Pluit. Gue belum coba yang ke halte arah ini, Pinang Ranti. Ini jauh lebih, kayak udah mulai agak ramai ya, karena soalnya halte Denpasar ini dekat dengan perkantoran. Tapi kalau menurut aku dibandingkan halte yang lama, halte Denpasar ini jauh lebih luas sekarang haltenya. Dulu itu kan cuma hanya 3 pintu yang ke arah Pluit. Sekarang itu dia terdapat 6 pintu guarding door ya kalau kita lihat di sini. Ini kan kita belum pindah ke arah Pinang Ranti. Nah, pokoknya kayak gini ya. Bagus ya kalau kita lihat untuk halte Denpasar, dan ada logo Jaklingko-nya, Transjakarta BRT, halte ke-12. Dan itu ada namanya logo Transjakarta. Oke. Langsung aja kita naik ya, Francis. Kita naik yang ke arah ini. Pinang Ranti. Takutnya busnya nggak ini padat. Soalnya gue mau nge-review 7D yang sekarang itu balik ke normal. Kan itu sempat berubah-berubah. Kalau 7D dulu tuh kan dia sempat sampai Kampung Rambutan. Tapi sekarang itu dia berubah menjadi TMI. Jadi dia hanya sampai ke Taman Mini Indonesia. Dulu itu sebelum direvitalisasi, dia dari Pancoran Tugu.
Waktu itu selama revitalisasi halte Pancoran itu Transjakarta 7D itu dia mulainya dari Tegal Mampang. Ops, naik lagi. Wih, udah mulai macet tuh. Oke, nyebrang lagi nih. Aduh, kita coba yang ke arah Pinang Ranti. Nah, ini kita mau masuk ke bawah ya. Ini langsung kita. Oh, ini belum jadi ya. Berarti harus belok ke kiri nih. Halte Denpasar. Ya, ini dia ya. Namanya sekarang halte Denpasar. Di situ ada top up kartu elektronik gitu. Kalau mau beli kartu Jaklingko di sini ada mesin vending ya. Ya, masuk aja kita nih. Oh, jadi kayak gini ya. Masih bisa. Oke. Nah, jadi kayak gini ya kalau kita lihat di lantai 2-nya ya nih. Wah, keren banget ini. Wah, gokil ya. Bagus sih kita lihat. Sekarang posisinya berada di halte Denpasar yang arah ini ya, Pinang Ranti Francis. Jadi kalau pintu D, E, F ini dia rute 6B ke Ragunan dan 6M itu ke stasiun Manggarai. Dulu tuh keadaan 13C, cuma karena udah off dia udah nggak melayani lagi sih. Udah dihilangkan itu yang 13C. Iya, dulu tuh 13C itu pernah setiap hari, tapi sejak ada 13B dia akhirnya jadi dikorbankan itu. Nah, kita posisinya berada di halte ini ya. Nah, ini dia di pintu F untuk rute Transjakarta yang 6M dan 6B nih. Jadi tidak berbarengan gitu, jadi ada dipisah gitu. Jadi kalau 9C itu berbarengan dengan 9A dan 9 polos. Nah, itu biasanya lebih ramai ke situ tuh. Nah, kayak gini ya untuk halte Transjakarta ini ya, arah Pinang Ranti. Oke, jadi kayak gini aja. Kalau lurus ke sana itu yang ke Grogol ya, Francis. Cuma gua agak males soalnya antrinya banyak banget itu. Gua sampai sini aja ya. Closingnya di sini aja gua. Jadi kalau lurus ke situ ya lumayan ramai sih. Jadi kalau lurus ke sana itu yang rute ke Pinang Ranti dan Cililitan ya, Francis, atau PGC. Jadi untuk tangganya itu masih belum bisa dilewati tuh. Tadi yang ke arah Pluit udah bisa itu. Nah, kayak gini untuk halte Transjakarta yang arah ini ya, Denpasar yang arah Pinang Ranti nih, Francis. Ini yang baru pulang kerja juga tuh kebanyakan. Oke, jadi kayak gini ya kalau kita lihat ini. Nah, kita lihat dulu. Aduh, capek banget ya. Nah, ini kita lihat deket banget dengan ini loh, kawasan Mega Kuningan ini. Gokil banget. Iya, soalnya dia dekat dengan perkantoran juga nih. Sekarang udah jam 4:10. Ini pasti ramai banget ini untuk Transjakarta koridor ini ya. Nah, jadi ini adalah antrian pintu ABC yang rute 9, 9C dan 9A. Kalau 9 polos dan 9C yang ke Pinang Ranti, sedangkan 9A itu yang ke Cililitan, Francis. Ini haltenya memang lumayan luas juga ya. Di sini ada fire hydrant ya di sini. Jadi kalau keadaan kebakaran misalnya itu bisa ada emergency gitu. Bagus sih, sekarang sudah serba lengkap ini.
Dan di sini banyak, udah bersih sih kalau aku lihat ini untuk halte Denpasar ini. Dan untuk lantai ini dari, udah bukan kaleng-kaleng lagi ya. Jadi untuk lantai itu dia dari ini, lengkap ada guiding blocknya nih. Ya udahlah, jadi kayak gitu aja ya. Yaitu kita sudah mereview halte Transjakarta Denpasar. Jadi full aku tuh dari apa namanya, dari yang arah Fluid sama yang arah ini yang sekarang arah apa namanya, arah Pinang Ranti. Ya, oke Francis, mungkin itu aja untuk vlog kali ini. Yaitu kita sudah mereview wajah baru halte Transjakarta Denpasar ya. Nah, habis ini rencananya aku mau mereview juga, yaitu dari Pancoran dulu ke TMI Francis. Semoga aja nggak ramai banget ya. Oke, sebelum aku tutup, pastikan jangan lupa di like, share, komen, dan jangan lupa tekan tombol subscribe serta tombol lonceng ya, dan notifikasi biar aku bisa menunjukkan konten ya Francis. Nah, jadi kayak gitu ya, kita sudah mereview halte Denpasar yang dulunya itu adalah halte Gatot Subroto Jam Sostek. Tadi aku udah bilang untuk aku pernah mereview yang halte sebelum direvitalisasi itu bisa klik di atas ya. Kalau menurut aku halte itu juga udah lumayan ya, walaupun ada yang belum rampung ya, yang arah ini Pinang Ranti, tapi yang untuk arah Fluid udah komplit. Dan kalau menurut aku ada kekurangannya, yaitu kenapa tangga semua ya, harusnya kenapa nggak ada eskalator lah, kalau misalnya nggak mencukupi space ya, misalnya kayak ada ya lift ya misalnya. Beda kalau kayak di Widya Chandra maupun Pancoran masih mending ada lift, karena itu sangat membantu untuk kebutuhan khusus ya, mau itu lansia maupun ibu hamil. Nah, untuk halte Denpasar ini ya, ini gue kritiknya ya, nggak ada fasilitas eskalator maupun lift ya. Ya itu kan sangat kurang ini, kebutuhan khusus maupun difabel ya, maupun ibu hamil, lansia. Kan kos-kosnya juga kalau tangga ini Francis, apalagi harus naik ke lantai 2 itu, soalnya tangganya agak lumayan curam sih. Ya udahlah, mungkin itu ya untuk evaluasinya untuk mengenai halte Denpasar. Dan ya kalau untuk olahraga sih bagus, cuma ya untuk lansia maupun yang ibu hamil kayaknya sangat kurang nyaman ya, atau kurang ramah lah bahasanya ya. Mungkin itu aja ya untuk halte Denpasar Francis, bukan yang Denpasar Bali ya. Denpasar itu nama jalan kalau nggak salah itu. Pokoknya di sekitar kawasan Jam Sostek Francis. Oke, itu aja ya, dan terima kasih sudah menonton channel Wiras Niwok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.